Audio Jungle. Audio Jungle. Kenyu sadar hujan berkah, pemimpin bijaksana, pilar iman bertanggung jawab, jujur pada hatinya, mau menolong orang yang lemah, Kenyu sabar lemah, pilar iman, pemimpin bijak, Kenyu sayang sesama. Halo, Hai, jumpa lagi di Bucin, Bicara Urusan Cinta, sebuah family channel yang membahas perkawinan keluarga, dan parenting. Kali ini kita bahas tentang seputar kehamilan. Siap jadi orang tua? Seperti biasa, Bucin Family Channel direkam di studio Family Therapy Room, Home of Karuna at Familia Indonesia. Sebagian besar perkawinan mengharapkan hadirnya keturunan, anak di dalam keluarga. Dari sisi suami dan istri, tentang kehadiran anak dalam keluarga menjadi sangat perlu untuk direfleksikan. Apakah suami dan istri sudah siap untuk bertransformasi menjalankan peran baru sebagai orang tua, yaitu menjadi ayah atau ibu? Dan dari kepentingan calon ibu dan anak yang dinantikan hadir dalam keluarga, maka juga perlu direfleksikan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan agar proses kehamilan bisa dijalani dengan baik. Sobat Bucin, mari kita bedakan mengenai mitos dan fakta. Begitu hamil dan melahirkan, seorang perempuan pasti akan langsung bisa menjadi ibu yang baik. Itu mitosnya. Faktanya belum tentu. Karena menjadi seorang ibu dan menjalankan peran ibu membutuhkan sebuah proses, membutuhkan kematangan, membutuhkan usaha. Sehingga tidak otomatis orang yang sudah hamil dan melahirkan langsung bisa menjadi ibu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap ibu otomatis akan jatuh cinta kepada anaknya begitu ia melahirkan. Faktanya belum tentu. Ada cukup banyak ibu yang membutuhkan proses belajar untuk mencintai, untuk jatuh cinta kepada anaknya sendiri setelah ia melahirkan. Mitos yang ketiga, ketika persalinan seorang manusia baru akan lahir. Faktanya bukan hanya manusia baru atau anak yang lahir, tetapi juga pada waktu proses persalinan, seorang ibu juga lahir. Sekarang kita akan bahas transformasi menjadi seorang ibu. Ada 5 refleksi. Yang pertama, apakah saya sudah cukup matang sebagai sebuah pribadi? Yang kedua, apakah saya sudah siap menjadi orang tua? Yang ketiga, bagaimana gambar diri atau self-image saya yang baru dengan peran baru sebagai ibu tentunya. Yang keempat, apakah saya bisa adaptasi dengan aneka perubahan dan peran yang baru? Dan yang terakhir adalah, apakah saya siap diuji dan menguji kemampuan saya mencintai?
Sobat Bucin, seorang Taylor Hanson membuat sebuah quotes yang bagus banget tentang peran dari kehadiran seorang anak bagi kehidupan seorang ibu. Having a baby is a life changer. It gives you a whole other perspective on why you wake up every day. Kehadiran seorang anak memberikan kita alasan untuk bangun setiap paginya dan memulai hari-hari kita. Merubah sekali kehidupan kita. Dan seorang Freeman Dyson mengatakan, rasa nyeri ketika kita melahirkan itu sangat tidak diingat, yang diingat adalah anaknya yang lahir. Begitu hebatnya seorang ibu, Sobat Bucin, jadi semua penderitaan-penderitaan saat persalinan mudah lupa, yang ingat adalah anaknya. Baik, Sobat Bucin, waktunya Bucin sharing. Papi gimana? Waktu Mami hamil, Papi gimana? Oke ya, Sobat Bucin. Terus terang ketika mendengar Mona hamil, itu satu perasaan yang wow gitu ya. Happy banget gitu ya. Karena kami sudah 4 tahun dan sesuatu kehamilan, berita kehamilan ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Iya, lama ya kita 4 tahun menikah baru hamil. Iya. Dan itu seneng banget gitu ya. Nah, jadi saya merasa, seperti apa ya gitu ya proses ini gitu. Nah, kemudian yang kedua itu saya berusaha instinktif gitu ya, ingin lebih menjaga Mona gitu ya, ingin lebih supaya Mona itu nyaman, supaya Mona itu, karena terus terang ketika mulai kehamilan itu Mona itu sangat mudah gerah ya. Kamu mudah banget kepanasan sehingga kayaknya sedikit aja gitu ya dia terganggu, saya juga ikut terganggu gitu ya. Kalau dia gelisah gitu, saya juga ikut gelisah karena dia kurang nyaman gitu ya. Dan satu hal yang menurut saya yang cukup menarik lagi gitu ya, perasaan akan menjadi seorang ayah gitu ya. Ada satu wonder gitu ya, sesuatu mengagumkan, kekaguman gitu ya, sekaligus sesuatu yang haru gitu ya. Nanti saya menjadi ayah itu kayak apa gitu. Nah, jadi ketika mendengar gitu ya bahwa Mona hamil, itu perasaan-perasaan yang muncul. Oke. Kalau Mona gimana? Oke. Sebagai yang hamil, Sobat Bucin, pengalaman hamil itu sesuatu yang kalau menurut saya pengalaman yang khas ya. Saya merefleksikan bahwa ada 8 miliar manusia di bumi, pasti ada 8 miliar persalinan ya, 8 miliar kelahiran. Tapi saya 3 kali hamil dan melahirkan, 3-tiganya itu sangat khas, sangat unik, sangat berbeda, sangat menakjubkan. Spesial satu-satu. Spesial, punya ceritanya sendiri, unik dan punya ketakjubannya sendiri. Saya setuju dengan Chandra tadi, wonder gitu ya. Rasanya tuh gimana ya ngomongnya, kagum, takjub gitu ya. Sangat amazed gitu dengan kehamilan itu gitu ya. Saking misterius dan anehnya, jadi takjub ya. Nah, lalu kalau saya seperti biasa memang kalau saya apa-apa tuh belajar ya. Jadi belajar sebelum hamil tuh udah belajar tentang kehamilan tuh seperti apa gitu ya. Jadi dari berbagai sumber, dari buku, karena senang baca, dari video, baca dan lain-lain, atau bertanya kepada orang-orang gitu. Jadi kenapa? Karena saya kalau toh saya jadi ibu gitu, kalau saya nanti hamil dan punya anak meskipun waktu itu belum hamil, ya saya ingin proses itu berjalan dengan baik. Jadi saya mempersiapkan diri dengan belajar, dengan membaca dari berbagai sumber. Lalu mungkin saya ingin sharingkan kehamilan masing-masing ya. Jadi setiap anak masing-masing istimewa. Kehamilan Keyu, anak pertama saya. Itu saya pertama kalinya menjadi seorang ibu. Belum pernah jadi ibu kalau kelahiran Keyu karena pertama. Jadi itu untuk pertama kalinya saya tahu seperti apa sih hamil itu dan seperti apa menjadi seorang ibu. Jadi Keyu itu namanya Sada belakangnya, yang artinya iman atau faith.
Karena memang itu tuh sesuatu yang betul-betul dari tidak pernah, tidak tahu kayak apa ya gitu ya. Itu betul-betul ya faith dia itu gitu. Kita tidak tahu tapi percaya bahwa semua baik gitu ya. Dan nama dia Keiyu, artinya Keiyu itu dari Kei, artinya hujan berkat. Ya, jadi itu sesuatu yang bagi kami memang namanya Keiyu Sada itu seperti namanya, artinya hujan berkat. Dan itu wujud dari faith, adanya faith. Nah, setelah dinantikan lama tadi ya, akhirnya datang juga tuh, jadi hujan berkat, seolah-olah tuh kering gitu ya, udah mulai, Sobat Bucin kami tuh, saya udah mulai setiap kali menstruasi tuh nangis, sedih gitu. Kok nggak hamil ya? Udah mulai galau, dan kami sempat melalui proses yang cukup seru juga gitu ya, gimana caranya berobat dan lain-lain, meskipun dikatakan tidak ada masalah, kok nggak hamil-hamil gitu ya, baik Chandra maupun saya, dan sempat kayak mau pakai cara pijet, pakai cara apa, udah coba gitu, dan rasanya ketika dikasih tahu kemudian hamil, bener nih gitu ya, karena ada waktunya, karena ada waktunya dikira hamil padahal enggak. Terus sedih ternyata ketika menstruasi, padahal kadang-kadang tuh udah terlambat mens, iya terlambat mens, kirain hamil, taunya enggak, sedih gitu ya, kecewa gitu. Nah itu udah sempet ngalamin itu, jadi tahu banget rasanya kayak apa sih seorang suami istri ya, sepasang suami istri yang menantikan banget kehadiran anak ya. Lalu kehamilan kedua, kehamilan Senyuki Kenasa itu lahir 2 tahun setelah Keiyu. Nah, kehamilan Senyuki itu surprise. Kenapa? Karena kami mengetahui bahwa saya hamil itu adalah pada hari pertama kuliah. Saya kuliah, baru matrikulasi ya Sobat Bucin. Belum mulai kuliah bahkan. S2 ya. Matrikulasi waktu saya S2, S2 profesi. Nah, pada hari pertama itu saya bilang ke Chandra, "Papi kok kayaknya aku hamil ya," gitu. Tapi nggak yakin nih gitu, kok udah agak telat gitu ya menstruasi. Tapi saya tinggal sampel urin supaya saya berangkat pagi-pagi, tapi belum sempat beli test pack ya. Saya tinggalin untuk Chandra yang tes gitu ya. Jadi dia tuh yang ngetesin ke sampel. Ya udah saya berangkat kuliah ya. Nah hari pertama tuh kan, oh iya gini pengenalan lah dosen-dosen baru. Nah itu dikabarin sama Chandra gitu ya. Kamu hamil. Wah, gitu ya. Rasanya gimana gitu ya. Lebih kaget daripada kehamilan pertama, Sobat Bucin, kalau saya. Karena emang betul-betul nggak nyangka. Karena dulu kan dikatakan bahwa kalau kita menyusui eksklusif gitu ya, menyusui terus, itu kan akan menjarangkan kehamilan, kan gitu ya. Jadi memang kita tidak pakai alat kontrasepsi apapun pada waktu itu, karena yakin banget bahwa kalau semua emang baik-baik saja. Iya, kalau menyusui yang nggak akan hamil kan gitu, polos kan, maksudnya nggak akan hamil lagi gitu loh. Ternyata tidak ya. Ternyata luar biasa ya Pak Chandra ini gitu loh, tokcer banget. Dan emang subur lah ya. Kemudian ternyata mungkin pas masa subur maksudnya. Ya akhirnya kami tahu bahwa pada waktu itu ada Senyuki Kenasa di dalam kandungan saya. Dan rasanya pada waktu itu tuh, kalau saya tuh kalau hamil, Sobat Bucin, salah satu yang menakjubkan dan itu tidak pernah dirasakan kecuali kalau hamil doang, itu adalah betul-betul tidak sendirian kalau hamil itu. Karena menyadari bahwa ada sesosok makhluk luar biasa yang ada di dalam rahim, di dalam tubuh saya, rasanya itu menakjubkan. Bayangkan makhluk itu tuh ada kemanapun saya pergi gitu ya, betul-betul ada di situ gitu ya. Jadi rasanya tuh memang tidak sendirian, selalu kemanapun gitu ya. Jadi memang luar biasa. Jadi kalau makna kehamilan Senyuki itu adalah berjuang bersama, menuntaskan tuh bukan menuntaskan ya, sampai selesai hamil 9 bulan, saya menjalani studi S2 itu 2 tahun. Jadi 9 bulan penuh itu di pertama kali kuliah S2 itu sampai 9 bulan, dia bersama Senyuki, dia belajar bareng saya, dia ujian bareng saya gitu ya.
Jadi berjuang bersama, dan dia adalah hope. Makanya namanya Senyuki adalah Senyuki Kenasa. Asa itu artinya harapan. Dan kehamilan ketiga adalah kehamilan Genao. Genao itu lucu. Jadi dia jarak dengan Senyuki hanya 1,5 tahun. Sekarang ya, 1,5 tahun. Nah, dia hadir, hamilnya Genao itu masih S2 juga, Sobat Bucin. Baru mau selesai S2, lalu saya ada tugas ke Malang ya, untuk tugas praktek di akhir sebelum menjadi psikolog, dan di situ ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa di seputar Malang, sekitar Malang, itu di daerah Lawang namanya. Nah, di sana Chandra yang kangen karena dia di Jakarta, saya bawa 2 anak gitu ya. Ini antara siapa yang kangen? Ya, lalu ya lagi-lagi terjadi ya Sobat Bucin ya. Ternyata walaupun menyusui, lagi-lagi saya menyusui, selalu menyusui, saya lagi menyusui Sen, ternyata hamil gitu ya. Surprise gitu ya. Jadi pulang dari Lawang, oleh-olehnya Genao Maitri ya, di dalam perut ya. Jadi dia ikut saya bahkan ketika sidang ada tesis. peristiwa lucunya itu, berapa kali tes? Ya, dan unik banget waktu hamil Genao itu, saya tes sampai 3 kali gitu. Baru tahu bahwa ya bener hamil. Saya yakin negatif, tapi kok rasanya hamil loh ini. Hamil itu gini loh, saya udah pernah loh 2 kali gitu ya. Ini hamil nih, tapi kok negatif. Yang ketiga positif ya. Jadi emang dia suka bercanda gitu ya. Nah, Genao itu rasanya, hamil Genao itu menakjubkan sekali ya. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang berlimpah gitu ya. Dia namanya adalah Genao Maitri, dari Maitreya gitu ya. Love atau kasih sayang gitu ya. Kasih sayang ya, Maitreya. Nah, itu kehamilan Genao. Jadi setiap kehamilan itu unik, setiap persalinan juga unik. Hamil 3 kali, melahirkan 3 kali, masing-masing tuh khas, istimewa, berbeda, maknanya juga beda-beda. Dan dari kemudian ketika anak-anak lahir, saya secara mandiri. Iya, berusaha ya, meskipun ada support dari asisten rumah tangga atau dari mama atau dari siapapun misalnya yang mau membantu, saya tetap berusaha untuk melakukan semuanya sendiri. Anak saya mau udah belum puput tali pusar atau puput tali pusar, itu anak saya gitu ya. Saya merasa bahwa saya harus bisa, saya harus tanggung jawab, saya harus bisa melayani mereka. Mau belum puput tali pusar juga, karena banyak orang yang ibu-ibu muda itu khawatir kan, waduh masih ringkih banget nih gitu ya. Ubun-ubunnya masih lembek banget, terus tali pusarnya belum puput, takut begini, takut gitu. Tapi saya berpikir ya itulah punya anak gitu, saya harus belajar semuanya. Jadi mulai dari memandikan semua, saya coba lakukan sendiri, dan untungnya memang cukup sehat ya dari ketiga persalinan 4 tersebut. 4 kilo semua. Semuanya lahir 4 kilo, 4,3, 4,2, 4,1, 4,2, 4,3. Ya, KU ke gen 4,1, 4,2 sen, 4,3 gen. Makin lama makin gede gitu ya. Dan itu lahir dengan normal semuanya, sehingga minim itu ya. Jadi maksudnya kesehatan saya juga cepat pulih, jadi bisa langsung merawat mereka dan menyusui mereka. Nah, semua itu Sobat Bucin, kalau saya ngelihat sangat besar dukungan dari Chandra. Terutama dukungan dari Chandra itu sangat terasa, ini mengharukan banget, adalah waktu melahirkan KU. Waktu melahirkan KU, saya 26 jam. Iya, 26 jam, itu sangat luar biasa lelah, capek banget. Udah dikasih macam-macam. Aduh, luar biasa ya. Nggak lahir-lahir tuh anak gitu ya. Pingin terus di emaknya. Iya. Nah, lalu saya cukup sulit sih sebagai sebuah persalinan, tapi akhirnya dia lahir dengan baik. Nah, itu saya itu kesulitan mungkin karena ketakutan, merasa tidak bisa ya, takut nggak bisa gitu, merasa jadi ibu baru tuh, saya nggak tahu nih makhluk mau diapain gitu ya. Saya awal-awal kesulitan menyusui. Nah, karena saya gelisah, mungkin Keyu juga gelisah. Yeah. Jadi Keyu sempat menggigit puting saya dan berdarah waktu menyusui Keyu.
Dan Sampai itu Mona saya ketakutan banget dan saya nangis gitu. Kok saya ngerasa dia tuh bisa kayak jadi ibu. saya ngerasa dia tuh kayak Dracula ngisep darah saya gitu karena bibirnya sampai merah gitu. Dan saya lihat, loh, kayaknya berdarah, saya panik gitu. Padahal dari Padahal air susu. saya yang puting saya luka, lecet, jadi berdarah gitu. Dan itu ada di bibir dia. Saya takut sekali, itu traumatis. Saya bilang ke Chandra, Pi, boleh nggak? Kalau aku tuh nggak menyusui Keyu, aku nggak bisa menyusui. Aku tuh sakit, dan aku takut jadinya sama Keyu gitu loh. Kok dia gigit Makhluk saya gitu, mengerikan. makhluk aneh banget gitu ya, menggegel gitu ya, sampai berdarah. Saya ketakutan. Terus Chandra bilang, iya nggak apa-apa, kamu nggak usah pusing, kata Chandra. Dia bisa minum susu formula, nggak apa-apa, nggak usah menyusui, nggak apa-apa, kata Chandra. Dan dia menenangkan sekali. Lalu saya bilang, bener nggak apa-apa, bener. Terus saya tanya kakak ipar saya beli salep dan lain-lain, akhirnya sembuh lah luka gitu ya, nggak berdarah lagi, cepet kering. Tapi kemudian saya ngelihat Keyu, kan Keyu nyariin susu ya, dia nggak terlalu suka formula Keyu, pengennya ASI kan. Tapi saya kan tadinya takut, terus tapi saya pikir nggak apa-apa, coba lagi gitu, toh udah nggak terlalu sakit lagi gitu ya. Ternyata begitu saya udah lebih tenang, karena Chandra bilang nggak apa-apa kok, nggak nyusuin aja, saya jadi nggak beban kan gitu. Coba kalau Chandra bilang harus nyusuin gitu ya, mungkin saya tegang karena saya Susu mahal. saya ngerasa pasti nggak bisa kan gitu pada waktu itu. Tapi karena santai ya udah saya susuin lagi, bisa, dan dia nggak galak, nggak kasar Karena gitu ya. Monanya udah tenang. Nah, karena saya tenang, dia tenang. Makin saya ketakutan, makin dia galak gitu. Jadi saya bilang, kok gue jadi takut sama makhluk ini gitu ya. Kok kayak Dracula di mata saya pada waktu itu. Tapi itu akhirnya bisa dilalui dengan baik. Itu berat banget sih. Momen-momen itu tuh cukup sulit sebetulnya. Tapi karena dukungan dari Chandra sangat sangat luar biasa sebagai suami ya, sobat bucin. Dia mau bangun malam gitu ya. Dia mau angkat anaknya kalau nangis di malam hari, dia mau ganti popok, pinter gitu ya, pokoknya mau terlibat dalam semua perawatan, termasuk yang sampai yang kecil-kecil lah, mandiin apa semua juga dia bisa gitu. Itu bagi saya luar biasa. Dan hidup ketika punya anak itu berubah total ya, Papi ya. Dan ketika Keyu lahir, Jadi ramai. iya, ketika Keyu Dan lahir, sangat sibuk seperti iya, Keyu Sen-gen lahir, saya tuh bilang ya, memang ya, kita itu nggak bisa, setelah punya anak tuh nggak bisa kembali seperti sebelumnya. Dan saya bilang, kalau toh bisa kembali seperti sebelumnya, saya tidak mau. Takjub banget gitu loh. Ketika mereka lahir itu, kita berubah, dan perubahan itu luar biasa gitu. Jadi itu sesuatu yang perubahan total, peran baru dan lain-lain, tapi itu menakjubkan. Oke, Sobat Bucin, yuk kita simpulkan ya. Apakah suami dan istri sudah siap untuk bertransformasi menjalankan peran baru sebagai orang tua, yaitu menjadi ayah dan ibu? Kesiapan untuk menjadi orang tua sangat penting. Calon ibu dan ayah sejak awal perlu menyadari konsekuensi seumur hidup peran sebagai orang tua. Secara fisik, psikologis, dan spiritual, mempersiapkan diri menjadi orang tua. Mungkin tidak ada orang tua manapun yang siap 100% ketika menjadi orang tua. Tetapi kita berupaya melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kemudian, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan agar proses kehamilan bisa dijalankan dengan baik. Kematangan pribadi, kesiapan menjalani peran sebagai orang tua, gambaran diri yang positif, siap beradaptasi dengan perubahan, dan melatih kemampuan mencintai. Dan yang tidak kalah penting adalah support system, dukungan para suami menjadi suami siaga. Juga pengetahuan dan keterampilan menjalani peran ibu dan juga ayah. Ya, Mona, untuk oleh-oleh bucin? Oke, Sobat Bucin, apakah Anda sudah siap menjadi orang tua?
Selamat menikmati proses perjalanan menakjubkan menjadi orang tua. Dan seperti biasa, Sobat Bucin, tidak ada yang sempurna ya, Papi Chandra. Jadi kalau dalam perjalanannya Sobat Bucin membutuhkan dukungan psikologis, silahkan menghubungi nomor di bawah ini untuk dukungan psikologis dari Psikolog Sahabat Keluarga @Familia Indonesia. Dan untuk Bucin Sapa, Kisah dan Kupas, Sobat Bucin kalau ada cerita yang ingin dibagikan, atau ada pertanyaan dan sesuatu yang ingin disampaikan kepada kami, silahkan menghubungi bucinfamilychannel@gmail.com dan nomor WA 0852 1326 6550. Begitu, Papi? Ya. Begitu, Sobat Bucin. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.